Jadi kawan saya tidak apa kaki. Jadi kalau berjalan sendiri, jadi kita pakainya saya jalan ke kanan, dia jalan ke timur. Beliau sudah tadi, karena dia belum tahu. Karena kita pas pakai itu, rupanya dia sudah punya profesi sebagai imam. Di dalam masjid sebagai saya tidak tahu. Dan beliau pernah saya katakan juga. Biasa
kami mana? Karena jauh dari Kalimantan Timur, akhirnya di rumah di sebagai hartanya yang sudah kerjakan di atau beberapa. Sehingga sekali itu paling tidak ini 3 kali kita ya. Paling tidak kita 3 kali untuk Maulid, Sholat Minor, kemudian sama Nuzul Quran. Nah itu selalu kita sampai dengan aturan negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kawan saya, biasanya saya di lapangan tenis, Bapak Ketua Persitan, saya sapa dengan hormat Bapak Ustadz, ini Ustadz juga ya, Bapak Ustadz Irman Fadli SHMH. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, Bapak Panitera, dan seluruh saja Bapak Ibu Hadirin, seluruh pejabat fungsional struktural Pengadilan Agama Persitan, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu undangan, tidak lupa Ibu Ketua Dharma Yudhika ini, PA Persitan dan PA Ponorogo. Ya, saya hormati dan saya banggakan, saya cintai adik-adik, anak-anak sekalian yang berbahagia. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam wa tahiyyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ikan lele. Mari ngaji deh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu dan hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita berdoa dulu, kita doakan untuk semua yang sudah menginfakkan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang banyak. Amin. Allah berkahi hartanya yang masih ada. Amin. Dan Allah jadikan sebagai penyuci jiwa. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bukan hanya kita yang mendoakan, setiap hari malaikat Allah mengutus 2 malaikat ke muka bumi ini setiap hari. Tugasnya hanya berdoa. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, berilah ganti untuk orang-orang yang sudah berinfak, memberikan hartanya untuk orang lain. Itu didoakan tuh setiap hari. Nanti malaikat yang satunya lagi setiap hari dari pagi sampai sore juga berdoa terus. Apa doanya? Allahumma, gimana doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Doanya, ya Allah, hancurkan hartanya orang yang hari ini tidak mau berinfak. Serem kan? Serem kan? Mendingan infak atau mendingan tidak infak? Mendingan infak. Kalau infak didoakan sama malaikat akan diganti hartanya yang diberi. Tapi kalau tidak berinfak, yang mumsikan, yang menahan hartanya, didoakan sama malaikat, hancurkan hartanya orang yang tidak mau infak. Tapi semua pegawai dari hakim sampai tingkat bawah sampai Persitan ini semuanya berinfak sehingga semuanya hartanya akan diganti oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang kita main tebak-tebakan. Hari ini tanggal 20, mulai nanti malam ini sudah masuk ke 10 malam yang terakhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada al-ashr awakhir. Rasulullah kalau sudah datang 10 malam terakhir, maka Rasulullah melakukan 3 hal. Yang pertama, syadda mizarah. Ini pakai sarung. Kencangkan tingkat kainnya. Jangan berubah. Kencangkan tingkat kainnya. Itu Rasulullah itu. Kalau masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan tingkat kainnya dari buka sampai nanti lebaran. Yang kedua, dilakukan oleh Rasulullah adalah ahya lailah. Setelah dikencangkan tingkat kainnya, Rasulullah menghidupkan malam-malamnya untuk sholat, baca Quran, zikir, baca sholawat, taubat, itu menghidupkan. Bahkan ngantuknya, sebelum ngantuk terus baca Quran, terus sholat, ngantuk tidur. Begitu bangun, sholat lagi, tilawah lagi. Itu namanya menghidupkan malam-malam di 10 malam yang terakhir. Yang ketiga, Rasulullah nggak sendirian, Bapak Ibu. Enggak sendirian itu menghidupkan malamnya itu. Wa ayyuqadha ahla, anak istrinya diajak. Diajak pergi ke masjid untuk melakukan i'tikaf ibadah malam itu dihidupkan 10 malam terakhir. Kenapa demikian? Karena pada 10 malam terakhir diharapkan ada satu malam yang namanya apa? Lailatul Qadar. Kalau malam itu atau nanti malam misalnya pas Lailatul Qadar, maka ibadah kita semalam ini sama dengan ibadah 1000 bulan. Berapa tahun itu? Hitung sendiri, kurang lebih 83 tahun. Bayangin itu, kita dapat bonus gede-gedean, dapat bonus gede-gedean, bonus yang melimpah. Ibadah semalam pahalanya sama dengan ibadah 83 tahun. Insya Allah. Kalau ketika, ya kan? Kalau tidur di rumah aja jangan harap. Sekali ini sampai subuh, nanti besok ya kerja lagi. Jangan seperti kawan-kawan di Jakarta itu, mereka mengambil cuti bukan untuk mudik. Mereka mengambil cuti bukan untuk jalan-jalan. Mereka mengambil cuti khusus untuk i'tikaf 10 malam yang terakhir. Insya Allah. I'tikaf itu hidupkan 10 malam yang terakhir karena diharapkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Kenapa sih Lailatul Qadar itu istimewa sekali? Karena Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Catat ya, Lailatul Qadar malam turunnya Al-Quran. Apa Lailatul Qadar itu? Adalah rahasia. Bisa malam 21, bisa 22. Bisa malam 23, bisa 24. Pokoknya 10 malam terakhir. Bisa sampai malam 29, bisa malam 30. Karena ini rahasia, sehingga kita 10 malam terakhir itu i'tikaf terus. Betul-betul? Insya Allah. Jadi kalau pengen Lailatul Qadar 10 malam itu jangan bohong. Malam 21, 22, 23 kita selalu i'tikaf, diharapkan nanti salah satunya itu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu rahasia. Tanggal berapa tidak tahu. Nah sekarang kita mau peringati Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa artinya? Peringatan turunnya Al-Quran. Tanggal berapa turunnya Al-Quran? Tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal 17. Tapi rahasia. Lailatul Qadar itu rahasia. Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Apa peringatan turunnya Al-Quran? Tanggal 17. Itu gimana itu ceritanya itu? Ya, jadi Al-Quran turunnya 2 kali. Ada turun sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Sidratul Muntaha. Itulah yang dirahasiakan malam beberapa. Itulah Lailatul Qadar. Tapi kalau turunnya kepada Kanjeng Nabi selama 23 tahun, permulaan turunnya surat Iqra itu terjadi pada malam atau pada hari tanggal 17. Gatot ya, cocok kan gitu ya. Jadi cocok. Jadi kalau Nuzulul Quran tanggal 17 betul itu yang pertama kali
Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau turunnya 130 juz itu rahasia, itulah Lailatul Qadar. Ubur-ubur ikan lele bahasa Quran deh. Iya, karena kalau kita sayang sama orang tua kita, kalau kita eman sama orang tua kita, pengen orang tua kita senang bahagia, maka kita sebagai anak-anaknya harus rajin baca Quran, harus rajin belajar Quran, harus rajin ngamal Al-Quran. Kata Kanjeng Nabi, man qara'a al-Qur'an, siapa yang baca Al-Quran. Nih, ada ini harus kita baca Quran ya, belajar. Wa ta'allamahu, bukan hanya baca tapi dipelajari juga isinya, kandungannya, terjemahnya. Wa amila bihi, kemudian diamalkan. Sudah tahu dalam Quran itu kita suruh baik, jalankan yang baik. Kata Al-Quran, tidak boleh maksiat, tidak boleh durhaka, ya diamalkan tidak durhaka. Jadi dibaca, dipelajari, kemudian diamalkan, apa yang akan terjadi? Ul bisa walidahu hajan bin nur. Ini bayangkan, ada ya orang tuanya sudah meninggal? Ada? Ada yang yatim? Saya termasuk yatim. Orang tua saya sudah meninggal. Kalau kita pengen dilebih orang tua kita yang sudah meninggal, pengen membahagiakan orang tua kita di akhirat nanti di hadapan Gusti Allah, maka kita baca Quran, belajar Quran, amalkan isinya Al-Quran. Nanti orang tua kita di hari kiamat, orang tua kita akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Pakai apa? Al-Jannah itu mahkota dari cahaya. Yang cahaya dari mahkota itu lebih terang dari cahaya matahari. Luar biasa. Lebih terang dari cahaya matahari. Bukan hanya itu, nanti orang tuanya wajibsa walidahu hilyataini la taqumu dunya, la taqumu bihi dunya. Bahkan nanti dipakaikan pakaian perhiasan, gitu, bukan pakaian, dia pakaian wajibsa itu artinya dipakaikan pakaian yang penuh dengan perhiasan yang tidak sebanding dengan dunia. Jadi dunia seisinya ini, kalau kita lihat perhiasan yang hebat-hebat di mall itu, kalau kita lihat perhiasan yang dipakai sama raja-raja di dunia itu tidak sebanding dengan perhiasan yang dipakaikan untuk orang tuanya, anaknya baca Quran. Begitu sampai-sampai orang tuanya nanti bertanya, Ima kusina, kami ini dipakai pakaian yang indah demikian hebat ini, apa dasarnya? Ibadah saya di dunia biasa-biasa saja, sholat saya di dunia biasa-biasa saja. Oh, seorang profesional ternyata hebat-hebat begini. Katanya ini karena anak-anakku ketika di dunia mereka gemar membaca Al-Quran. Siapa yang sudah hafal surat apa ya? Surat Wal-Asri. Ada? Nama surat Wal-Asri. Coba, siapa? Apa nih? Surat Wal-Asri. Coba ada baca. Nih, baca surat Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baca surat Wal-'asr. Ditunjukkan jadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Jadi ini orang tuanya nanti bakalan senang nanti akhirat dengan anak-anaknya baca Al-Quran. Apa hadiahnya ini? Nanti minta sama dia. Baik, Bapak Ibu terima sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi itulah keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Bahkan katakan Nabi, Matalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Perumpamaan orang beriman, dia baca Quran, ngaji Quran, perumpamaannya kayak buah jeruk. Tahu buah jeruk? Baunya harum kan? Rasanya manis nggak? Itulah orang beriman yang baca Quran. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Baunya harum, rasanya manis. Gitu kan? Rasanya enak. Itulah buah jeruk. Itulah perumpamaan orang beriman yang baca Al-Quran. Dikasih waktu sebentar berapa ini? Sekarang kita lakukan tes berarti ya tuh. Ini bukannya 37 menit lagi. Bukannya 37 menit lagi. Berarti harus berdiri di menit. Kalau duduk kita tenang. Jadi yang pertama, perumpamaannya orang beriman yang baca Quran sama kayak perumpamaannya kayak buat indah. Kalau kita orang beriman baca Quran itu indah. Makanya nih rumusnya kalau kita pengen sukses ya dalam hidup ini ya rumusnya dari Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran. Karena dulu sahabat-sahabat kanjeng Nabi itu hebat-hebat itu karena mereka dekat sama Al-Quran. Karena mereka rajin baca Al-Quran. Kemudian perumpamannya orang beriman, ya, tapi nggak baca Quran. Apa perumpamaan kata-kata tadi? Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran. Orang beriman tapi males baca Quran. Nggak bosan saya mah, alhamdulillah kalau malam Jumat yasinan. Pas Jumatnya lewat nggak yasinan, besok Jumat nggak yasinan lagi. Enggak bosan, alhamdulillah saya sih ada arisan bulanan, nanti diserah juga panggil baca Quran, alhamdulillah. Arisannya kalau suka datang, nggak baca Quran lagi, nggak bosan. Saya sih alhamdulillah kalau bulan Ramadan suka ada terus Al-Quran, masih baca Quran. Tadarusnya lewat lagi, sehingga tidak jarang orang beriman seumur-umur belum pernah hatam Al-Quran. Ada? Bukan di sini ya, bukan di sini. Di sini enggak ya. Nah, gitu ya. Di sini hatam itu 3 kali ya. Alhamdulillah. Ada di daerah lain itu seumur-umur dia belum pernah baca Quran, belum pernah hatam Al-Quran. Ini perumpamaannya kata Nabi sama Khalid Tamroh. Perumpamaannya kayak buah kurma. Kalau buah kurma, kita milih kurma, caranya beda dengan kita beli buah jeruk. Buah jeruk kita buah harum, manis, ya. Kalau kurma dicium mau berapa kali juga nggak ada baunya, namanya kurma. Tapi rasanya, nah gitu. Jadi baunya tidak harum, tetapi rasanya enak. Itu buah kurma. Itulah perumpamaan orang beriman. Dia nggak baca Quran begitu. Kelakuannya baik, akhlaknya baik, tapi nggak ada baunya. Kurang menarik, gitu ya, kurang menarik. Itulah. Jadi kalau kita pengen supaya penampilan kita menarik orang terkesan dengan kita, di samping akhlaknya kita juga baik, maka kita juga baca Quran. Apalagi baca Quran bagus, bisa MTQ, bisa muatan bagus, tilawahnya bagus, gitu kan? Seperti sama Allah. Siapa yang itu? Alvaro, ya. Alvaro sekarang ini salah satu koril cilik di Indonesia yang sedang mengikuti ajang lomba internasional ya, masuk finalis Alvaro. Kecil kan baca Qurannya luar biasa internasional. Nah begitu, gitu ya. Nanti Alvaro, anaknya umum ya.
Ya. Jadi begitu. Jadi supaya di samping akhlaknya juga baik, nanti casingnya juga baik, baca Quran. Nah, yang ketiga, perumpamannya kata Nabi, orang munafik atau orang yang fajir. Orang munafik yang rajin baca Quran, wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Quran, kata kanjeng Nabi, kama salil rayhana. Perumpamaannya seperti apa? Buah atau apa ini, biji rayhana namanya. Rihha baunya thayyib gitu, tapi wa ta'muha murrun. Tapi rasanya baik. Itu perumpamaan orang yang durhaka, orang yang munafik, baca Quran, indah, esnya kelihatan baik, tetapi kelakuannya lawan baik. Nah, ini orang munafik yang baca Quran. Catat ya, nanti terakhir ada pertanyaan yang bisa jawab ke hadiah itu dia. Jadi yang pertama sudah dua orang tadi. Catat ya. Jadi pertama perumpamaannya kayak jeruk. Orang beriman yang baca Quran. Yang kedua perumpamaannya kayak kurma. Orang beriman tapi nggak baca Quran. Yang ketiga orang munafik yang baca Quran itu kayak roihanah kata Nabi. Nggak tahu buah, nggak tahu apa biji itu namanya. Baunya harum tapi rasanya pahit. Yang keempat kata Nabi, wa mathalul munafik atau mathalul fajir alladzi la yaqra'ul Quran, sudah durhaka, dia nggak baca Quran lagi, sudah munafik nggak baca Quran lagi. Itu perumpamaannya kayak buah handolah. Buah apa? Handolah, catat nanti bertanya. Handolah itu ya juga sudah baunya sepet gitu kan, rasanya juga pahit. Nah itu sudah kelakuannya sudah nggak benar, penampilannya juga, ngomongnya juga nggak enakin, itulah sudah nggak ada harganya. Yang paling baik adalah seperti buah jeruk. Jadi penampilannya baik, ngomongnya baik, baca Qurannya bagus, suaranya bagus, akhlaknya juga bagus. Itu perumpamaannya orang-orang yang benar membaca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, karena ini waktu yang sepanjang, sekarang saya mau cerita lain. Ini di luar anak-anak ya. Jadi tahu nggak penyakitnya di pengadilan agama ini? Ada tiga ya, kasar, ya. Ini tiga ini harusnya kalau kita puasanya benar, tiga ini sudah bilang. Yang pertama kasar, ya. Kita orang puasa, jangankan kita dikasarin, jangankan kita mau kasar sama orang, kita dikasarin saja, kita tidak melayani, kita tidak menanggapi. Katakan Nabi, orang puasa itu, wa in rukun syatamahu aw sabahu falyaqul inni sha'im. Dan Nabi bahwa orang yang puasa itu fala yarfut wala yashab, jangan berbuat keji, jangan juga wala yajhal, jangan juga berbuat bodoh. Kalau ada orang yang ngajak bermusuhan, nah itu siapa yang puasanya berbatal? Kalau kita lagi puasa, ada orang ngajakin berantem, ada orang ngajakin bermusuhan, gimana? Kita lawan nggak? Kita lawan nggak? Kalau ada orang ngajak berantem sama kita lawan nggak? Bilang, hebat. Jangan dilawan, katakan Nabi. Kalau kita lagi puasa, ada orang ngajak bertengkar, ada orang ngajak bermusuhan, katakan Nabi, jangan dilawan. Fadiyakul ini sha'im. Mohon maaf Mas, Mbak, Bu, Pak, sampean ngajak berantem sama saya, mohon maaf saya sedang puasa ya, saya tidak lagi. Tuh, jangankan kita kasar sama orang, jangankan kita ngeselin sama orang, kita dikeselin sama orang aja kita suruh sabar. Kita tidak layani, kita tidak layani, gitu ya. Sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang
lembut, tidak kasar. Selesai itu saya bilang. Jadi tidak ada nanti cerita pegawai pengadilan itu kasar kalau ada melayani pengunjung. Nah, apalagi kita sudah dilatih dengan bulan Ramadan ini kita untuk tidak kasar. Gimana kita nggak lembut, mau minta tolak lapor gitu kan, mau marah juga sudah nggak ada tenaga gitu kan. Itu latihannya bulan puasa. Latihan kita bulan puasa itu kita dilatih untuk sabar, ya kan? Jangankan kita mau bikin orang kesel, gitu kan? Kita dikeselin sama orang aja sudah tidak berdaya karena kita lepas puasa, gitu kan? Itulah latihan bulan puasa. Yang kedua, penyakit yang kedua apa? Kasar sudah selesai. Yang kedua apa? Kasir. Nah, gitu ya. Apa kasir itu? Terima sogok, terima uang yang tidak halal. Pak, saya sidangnya duluan dong, ini saya kasih duit. Masa saya aturnya belakang, saya kan buru-buru ini, saya kasih duit, gitu kan, nanti menjaga sidangnya. Itu nggak boleh kan? Itu namanya kasir. Nggak boleh itu. Kalau ketahuan sama Bapak Tua ini, wah itu diberi ganjaran. Nggak boleh ya. Itu apalagi kita di sini sudah pasti sudah hebat. Jadi nggak boleh. Kenapa demikian? Karena selama kita bulan puasa, jangankan uang makanan yang haram, makanan yang halal saja kita nggak mau coba. Di rumah ada kulkas penuh buah-buahan makanan. Ada orang yang lihat halal kita beli pakai uang kita, gitu kan? Dari uang gaji kita, dari hasil kerja kita, makanannya juga makanan enak dan halal. Tapi di bulan Ramadan siang hari kita makan nggak? Enggak, kita tahan. Buka itu lagi bulan puasa, gitu kan? Itu halal itu, halal kita tidak mau ambil. Nah, pelajarannya nanti jangankan uang-uang yang haram, makanan yang sumbernya haram kita lebih dari tidak mau. Nah itulah pendidikan dari bulan Ramadan akan mencetak, melahirkan pegawai-pegawai yang jujur. Di pasar banyak jujur kata jujur. Itu bubur ya. Bapak Ibu jemaah Allah, Nabi pernah mengingatkan kepada kita semua. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha baik dan Gusti Allah tidak mau menerima kecuali yang baik-baik. Ya, Gusti Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Makanya kata Nabi, innallaha amarul mu'minina kama amara bihil mursalin. Gusti Allah memerintahkan kita orang beriman sama halnya perintah yang ditujukan kepada para nabi. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Para rasul itu diperintahkan untuk makan makanan yang baik-baik, yang halal dan bergizi. Itu para rasul. Maka orang beriman juga sama. Orang beriman juga dalam Al-Quran diperintahkan untuk makan makanan yang baik-baik. Siap dengan pertanyaan? Siap. Ya, nanti yang bisa dapat hadiah, catat panitia. Coba tunjuk tangan. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran, pilihan jawabannya pilihan. Perumpamaannya seperti jeruk atau kurma? Jeruk. Oh, ya, soalnya jawabnya dapat semua ini. Jadi katakan tidak kemudian kata Nabi menceritakan summa dzakara rajula yuqilus sabra asy'atha abdara yamuddu yadayhi ila samai ya Rabb ya Rabb. Ini dengerin, ada lagi cerita. Ada orang laki-laki melakukan perjalanan safar yang jauh. Nah, doa yang dikabulkan itu doanya orang puasa, doanya orang yang musafir, dan doanya orang yang dizalimi. Makanya nanti kalau pas buka puasa batal langsung doa itu doa yang mustajab, itu doa yang puasa.
Jangan nanti lapar makan kolak, makan ini. Balas dendam. Nah, itu berdoa, rugi. Padahal itu adalah saat-saat yang mustajab. Ini orang yang musafir, perjalanan jauh sampai bajunya dekil, lusuh, kumuh, orangnya juga kelihatan lusuh, juga kumuh. Kemudian dia berdoa, mengangkat tangannya ke langit, ya Rob, yuk doa. Ya semua tuh hajatnya disebutkan. Ya kerja minta pun ya Allah. Ada lagi yang sakit dan sembuh. Ada lagi yang pengen anaknya begini. Ada lagi yang pengen punya rumah dan sebagainya. Itu sedang musafir nih, dia doa. Kata Nabi, tapi sayang orang laki-laki ini wa mat'amuhu haram. Makanan, bekal makanan yang dimakannya itu bersumber dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga dibeli dari uang yang haram. Wa malbasuhu haram. Bajunya yang dia pakai dibeli dari uang haram. Wa ghudhiya bil haram. Pendeknya dia tenaga yang dia dapat itu juga dari asupan makanan yang haram. Kata Nabi, fa'anna yustajabu lahu. Tidak mungkin orang ini doanya akan diijabah oleh Gusti Allah. Nah, itu jadi hati-hati kalau ada orang berdoa membayar di doa ini, jangan-jangan ada unsur haram yang masuk lewat makanan, lewat pakaian, lewat minuman, hati-hati. Makanya saya juga bilang, kalau kita bangun tidur, itu terbangun, sudah dengar nih, sudah 3 kali mau subuh gitu kan. Bukannya buru-buru ke air, buru-buru ke masjid, ada disebutnya, kata Nabi, ini orang yang seperti ini bukan semata-mata karena syaitan yang menggoda dia, tetapi karena diganduli oleh dosa-dosa dia yang bersumber dari makanan yang haram. Naudzubillah. Karena dagingnya tumbuh dari makanan yang haram sehingga berarti bangun itu ibadah. Nah, karena ini hati-hati ya. Makanya ini jangan berani-berani melanggar kasir. Karena kasir itu buruknya kasir itu. Nanti doanya nggak diijabah sama Allah. Sudah capek-capek kita ibadah, kita doanya nggak dikabulkan gara-gara ada secuil makanan yang haram. Nah, kemudian penyakit yang ketiga apa? Kasur. Hati-hati ya, kasur. Ya, nggak ada lagi cerita nanti. Kalau kita sudah puasa, lulus puasanya, kita jauh dari godaan kasur. Kenapa demikian? Karena selama bulan puasa, kita sudah dididik, sudah dilatih. Jangankan pasangan yang haram, pasangan yang halal, dinikahi pakai ijab kabul, pakai mahar, pakai wali mahar, halal. Luar biasa banyak. Tapi di siang hari bulan Ramadan kita nggak berani soleh-soleh, betul. Itu pendidikan bulan Ramadan ini mendidik kita nanti keluar dari Ramadan kita tidak berani soleh-soleh yang halal. Yang halal itu kita udah biasa tinggalin. Yang halal kita sudah biasa tinggalin selama bulan Ramadan. Nanti keluar dari Ramadan yang haram-haram itu kita lebih tidak berani lagi. Karena sudah terbiasa yang halal juga nggak berani, apalagi yang halal. Kasur selesai, gitu kan? Itulah 3 penyakit ini. Mudah-mudahan nanti pengadilan ini, seluruh pengadilan di Indonesia ini keluar dari Ramadan, ada lagi cerita itu. Ada kasir, ada kasur, ada kasar. Insya Allah. Bapak jangan Allah. Dapat seti semua insya Allah. Nah, sekarang pertanyaan lagi, pertanyaan. Doa yang ada ya. Kalau anak yang baca Quran, belajar Quran, mengamalkan Al-Quran, nanti orang tuanya di akhirat dipakaikan apa? Mahkota. Satu ini hadiahnya.
Dua kali Pak itu. Bapak jemaah rahimahullah, sehingga itulah kita di dalam bulan Ramadan itu, ya, yang paling berasa kita dididik itu dengan dua, gitu kan? Kita dididik malamnya, kita dididik untuk sabar ibadah. Sabar apa? Ibadah, sholat. Coba kita kalau sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat ya. Sholat tarawih berapa rakaat? Berapa? Lo versi. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu waktunya sekaligus Pak Nadia. Sekaligus 23 rakaat. Artinya apa? Artinya nanti keluar dari Ramadan, sholat 5 waktu kita tidak pernah tinggal. Insya Allah. Karena kalau kita misalkan malas mengerjakan sholat subuh, 2 rakaat tarawih 11 rakaat kita berjalan. Gitu kan? Kalau kita malas mengerjakan sholat subuh, 4 rakaat, kemarin tarawih aja 23 rakaat sekaligus kita berjalan. Betul. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu keluar dari Ramadan, terutama ini ada ini ya, latihan sholat 5 waktunya jangan bolong. Jadi Nabi tanya begini, apa pendapat kalian kalau di halaman rumah kalian ada sungai mengalir airnya yang sangat jernih, 5 hari 1 kali kita mandi di air sungai tersebut, fahal yabqa min darnihi syai'? Kata Nabi, apakah mungkin kalau kita mandi di aliran sungai yang airnya jernih, mandinya 5 kali, mungkinkah masih ada kotoran di badan? Mungkin apa tidak? Kata sahabat, tidak mungkin, pasti glowing gitu, mandi 5 kali di air yang jernih, mandinya 5 kali. Kata sahabat-sahabat, tidak mungkin masih ada daki kotoran di tubuhnya, pasti tubuhnya bersih glowing. Kata Nabi Nabi, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Kalau kita sholat 5 waktunya nggak bolong, bersih kita jauh dari dosa. Insya Allah. Karena antara satu sholat dengan sholat yang lain itu menjadi penghapus dosa-dosa kita yang terjadi. Itu, jadi sholat 5 waktu jangan bolong. Nah, ini kalau sholat 5 waktu ini ibaratnya tingkatannya masih tingkatan dasar. Kalau yang sudah agak intermediate, yang agak menengah, yang sudah besar, jangan cuma 5 waktu, ditambah lagi dengan qobliyah apa? Ba'diyah. Berapa rakaat qobliyah ba'diyah? Sehari semalam yang pokoknya, yang muakkadnya itu 12. Kita hitung, mulai dari qobliyah zuhur 4 rakaat, bukan banyak. Ba'diyah zuhur 2 rakaat, berapa tuh? Nah, kemudian masuk maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat, berapa? 8. Masuk isya, ba'diyah isya 2 rakaat, berapa? 10. Kemudian qobliyah subuh 2 rakaat, jadi berapa? 12. Man sabar ala 12 raka'atan minas sunnati. Siapa yang biasa mengerjakan qobliyah ba'diyah 12 rakaat setiap hari, ya, yang sunnah-sunnah itu 12 rakaat, apa kata Kanjeng Nabi? Banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang pernah dalam 1 minggu bikin rumah, 1 minggu bikin rumah, 1 minggu bikin rumah, ada? 1 minggu beli rumah, seminggu beli rumah, nggak mungkin, gajinya nggak cukup. Atau dia bulan, 1 bulan kita beli rumah, 1 bulan beli rumah, nggak mungkin. Ada 1 tahun, maka tuh 1 tahun beli rumah di sana, 1 tahun di rumah sini, nggak mungkin. Ada yang 5 tahun sekali beli rumah, berat juga. Ada yang seumur umur belum punya rumah nih, belum punya rumah. Padahal kalau kita pengen punya rumah setiap hari 1 rumah, caranya 12 rakaat qobliyah ba'diyah jangan ditinggal. Rumahnya di mana? Rumahnya di surga. Insya Allah.
Kalau rumahnya bisa diangkat, mungkin jam penghuninya nggak masuk. Nggak mungkin, berarti di Solo sia-sia bikin rumah, tapi penghuninya nggak disuruh masuk. Artinya ini jaminan bahwa nanti orang yang rajin pembelajarannya dijamin lebu subur, kemudian rumahnya banyak. Kalau pengen punya kebun gampang, pengen punya kebun di surga. Caranya baca zikir haula. Man qara'a la haula wa la quwwata illa billah hurisat lahu nakhlatun fil jannah. Kan kita sudah dapat promosi itu kan? Ayo beli kapling, kurma, kapling, alpukat. Ini bukan kapling lagi. Kita baca haula satu kali, satu pohon kurma sudah ditanamkan untuk kita di surga. 100 kali, 100 pohon kurma sudah punya satu kebun kita pohon kurma. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lanjut. Masih 13 menit lagi. Itulah kemudian itu tingkatannya kalau mau menjabat dia ini tingkatan intermediate. Nah, sudah tinggal menengah. Ada lagi yang tingkat mahir. Advance yang sholatnya sudah tingkat mahir ini ditambah lagi. Apa sholatnya? Yaitu melaksanakan sholat syuruk namanya. Sholat syuruk itu Bapak Ibu, kata Nabi, man shallal ghadata jama'atan. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, seperti ya. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah ta'ala. Setelah sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Jadi zikir. Iya sih, alhamdulillah saya pulang dari sholat subuh nggak langsung pulang ke rumah, ngapain? Ngobrol sama teman. Jadi nggak masuk. Ya, jadi udah muncul sendiri zikir. Bisa tilawah Quran 1 juz, bisa juga zikir maksud Nabi, gitu kan? Bisa juga baca sholawat, bisa baca istighfar, bisa kita berdoa nanti di situ minta ke Allah, gitu kan? Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams. Dia duduk berzikir sampai terbit matahari. Apa kata Nabi? Maka baginya kamitsli ajril haji wal umrah. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang haji dan umroh. Nggak berhenti di situ kan, kalau bilang tamatan. 3 kali. Sama dengan mengerjakan haji umroh sempurna. Hajinya mabrur, makbul, insya Allah. Ada kita yang pergi haji tiap hari, pergi umroh tiap hari. Susah, ya, pergi umrah setahun sekali, susah. Ini tiap hari kita dapat pahala haji dan umrah. Caranya bagaimana? Sholat subuh di masjid berjamaah, kemudian jangan pulang sampai terbit matahari kita zikir. Insya Allah itu sudah tingkatan advance yang kita mampu. Ditambah lagi, kalau sholatnya yang lebih mahir lagi ditambah lagi dengan sholat malam, sholat tahajud. Yang dijamin kata Nabi bahwa ahlu tahajud atau ahlu qiyamul lail itu adalah termasuk min ghairi ahli ghaflah. Artinya dia tidak termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah. Dia termasuknya orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirati a'adda lahum ayat itu anjuran azim, bahwa orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Itu orang-orang yang ahli haji. Siap dengan pertanyaan? Kita gimana tidak dapat? Ya, jadi ini kita tinggal ada 10 menit lagi menjelang subuh, 9 menit lagi ya. Kita tinggal 9 menit lagi, jadi saya akhiri kesimpulannya banyak, kesimpulan sendiri ya. Kita tutup dengan
Ayo bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. أسألك الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا وشفيعنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سائرنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت دائما أبدا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصدقتنا وتخشعنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا ولدا الا ربيته ولا أعزب إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت راض عنها إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اهلك الكفرة واليهود والمشركين اللهم زلزل اقدامهم ونكس اعينهم واشتت شملهم يا قوي يا جبار يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب
علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi maudhu hasanah yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Haji Mahrus Al-Sihab yang sangat luar biasa dari materi yang telah disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah serta mengamalkan yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk acara selanjutnya adalah buka puasa bersama. Sebelumnya untuk tempatnya di luar, jadi nanti kami mohon untuk adik-adik dan bapak ibu untuk bisa menempatkan diri di teras atau di mimbar di serambi masjid Al-Mukarramah. Namun sebelum itu izinkan kami untuk menutup acara pada sore hari ini dengan pantun nanti yang beritahu di bulan Ramadan. Salam bila memaafkan Rasa kita jadi sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.